Sebanyak 17 kapal perang dari berbagai penjuru dunia bakal merapat ke Changi, Singapura dalam acara Pameran Industri Pertahanan Maritim Internasional atau yang lebih keren disebut IMDEX 2025 yang berlangsung dari tanggal 6 sampai 8 Mei. Jangan bayangkan ini kayak lomba perahu nelayan, karena ini adalah pesta akbar teknologi maritim kelas dunia, kapal perang semua. Menurut Lek Chetlam, sang bos besar dari Xperia Events Pte Ltd yang jadi penyelenggara acara ini, kapal-kapal perang tersebut dikirim oleh 13 negara berbeda, dari Asia sampai Eropa dan Amerika. Jadi ini kayak reuni angkatan laut sedunia, tapi yang datang bukan cuma buat tos-tosan, melainkan pamer otot teknologi. Indonesia tentu saja tidak mau cuma jadi penonton di pinggir dermaga. Kita mengirim 2 kapal kebanggaan, Kri Bung Karno 369 dan Kri Kerambit 627. Yang satu kapal baru nan ganteng buat pamer kekuatan diplomatik, dan yang satu lagi kapal cepat yang namanya aja sudah siap duel jarak dekat. Negara lain pun tak mau kalah. Australia mengirim As Arunta, Brunei hadir dengan KDB Darussalam, China mengirim duo Sun Chang dan Shishui, India tampil dengan Ines Kilton, Italia membawa ITS Antonio Marseglia, dan Jepang mempersembahkan JS Yahagi. Malaysia tidak ketinggalan dengan Katie Lekir, sedangkan Singapura sebagai tuan rumah menurunkan trio andalannya, RSS Endeavour, RSS Tenacious, dan RSS Dauntless. Dari wilayah Asia Selatan, Sri Lanka mengirim SLNS Samudra, Thailand hadir lewat HTMS Prachuap Khiri Khan, Inggris tampil elegan dengan HMS Spey, dan Amerika Serikat tentu saja datang dengan kekuatan penuh lewat USSD, kapal yang mungkin lebih mahal dari stadion sepak bola. IMDEX 2025 juga akan menjadi magnet bagi lebih dari 12.500 peserta dari lebih dari 70 negara dan wilayah. Sebanyak 230 perusahaan dari 26 negara turut serta dalam pameran ini. Artinya, ini adalah tempat di mana teknologi canggih, strategi militer, dan kartu nama berseliweran dalam satu ruangan ber-AC. Tak hanya itu, ada 56 delegasi VIP yang hadir, termasuk para kepala angkatan laut, direktur Coast Guard, sampai kepala penegakan hukum maritim. Mereka akan berkumpul dalam konferensi keamanan maritim internasional, forum eksklusif tempat orang-orang berseragam berdiskusi serius. Meskipun biasanya berakhir dengan rencana makan malam bersama, dan kita bahas lagi lewat email ya. Di area pameran, barisan perusahaan raksasa pertahanan pun unjuk gigi. Ada nama-nama besar seperti Leonardo, Lockheed Martin, MBDA, Saab, Rolls-Royce, Thales, dan Safran. Bahkan perusahaan mesin kapal seperti Wärtsilä dan ThyssenKrupp Marine Systems pun ikut menjeng. Ada juga wajah-wajah baru seperti Aero Maritime, Aqualung, Photospace, dan Sargam Cathodic Protection, yang meskipun terdengar seperti band indie, ternyata mereka adalah spesialis teknologi anti karat kapal laut. Tahun ini, sorotan utamanya adalah pada inovasi berbasis kecerdasan buatan alias AI dan sistem tanpa awak. Jadi jangan kaget kalau nanti ada kapal patroli bisa jalan sendiri, atau drone laut bisa ngejar penyusup sambil update status. Di tengah gegap gempita IMDEX 2025 itu, kehadiran Indonesia bukan cuma sekadar pamer kapal doang. Di balik layar, para petinggi militer dan pejabat industri pertahanan kita juga sedang ngobrol-ngobrol serius tapi santai dengan berbagai mitra strategis. Salah satu yang mulai banyak dibicarakan adalah peluang kerjasama teknologi maritim dan udara, terutama dengan negara-negara seperti Turki dan Ukraina. Iya, Ukraina. Negara yang sedang sibuk menghadapi situasi sulit sejak tahun 2022 itu, ternyata punya teknologi drone dan rudal yang makin diperhitungkan dunia. Nah, Indonesia melihat ini sebagai peluang emas. Kalau bisa dapat transfer teknologi dari mereka, kita bisa bikin rudal sendiri. Gak usah tiap kali beli dari luar pakai dolar yang bikin jantung berdebar. Bayangkan, suatu hari nanti PT Pindad atau Republik Corp bisa kerja bareng dengan produsen rudal Ukraina seperti Luch atau Ukroboronprom. Bisa aja nanti muncul rudal Merapi X atau Garuda V yang bisa ditembakkan dari kapal Kri Bung Karno 369 sambil putar lagu nasional. Teknologi yang dulunya cuma bisa kita lihat di video YouTube konflik Ukraina, siapa tahu sebentar lagi bisa nongol di ladang uji tembak Natuna. Apalagi sekarang, dengan semakin akrabnya hubungan Indonesia-Turki dan semakin cairnya komunikasi dengan negara-negara Eropa Timur, diplomasi pertahanan kita mulai lincah kayak pemain futsal.
Kalau biasanya diplomasi identik dengan dasi dan senyum diplomatik, sekarang bisa juga diselingi dengan presentasi drone dan obrolan soal sistem propulsi kapal siluman. Sementara itu, para pejabat dari Kementerian Pertahanan dan BUMN, pertahanan kita juga mulai curi-curi kesempatan untuk pendekatan, alias pendekatan industri. Di sela-sela seminar dan forum teknologi, bukan tidak mungkin mereka bertukar kartu nama lalu lanjut meeting private dengan kopi pahit dan blueprint UAV di atas meja. Siapa tahu dari obrolan itu bisa lahir proyek bersama, rudal lokal Indonesia dengan guidance system buatan Ukraina, atau sistem navigasi AI hasil kawin silang teknologi Bandung, Kiev. Yang jelas, kehadiran Indonesia di IMDEX 2025 ini bukan cuma soal mejeng kapal perang dan pasang bendera. Ini adalah panggung unjuk gigi bahwa Indonesia siap naik kelas, bukan cuma sebagai pembeli, tapi juga calon produsen pertahanan masa depan, yang bisa mandiri, tapi tetap gaul secara global. Dengan semakin cairnya diplomasi pertahanan dan makin meriahnya kolaborasi teknologi, bayangkan kalau suatu saat TNI AL bisa punya armada kapal siluman lokal. Bukan kapal hantu beneran ya, tapi kapal perang yang kalau dilihat dari radar musuh, bentuknya malah kayak warung pecel lele. Coba pikirin sebuah kapal frigat siluman buatan Indonesia, dilengkapi sistem drone Bayraktar TB3 dan Akinci, diluncurkan dari dek otomatis, semua dikendalikan AI lokal bernama Si Budi, yang dikembangkan oleh alumni kampus Bandung. Ketika kapal musuh mendekat, bukan sirene, tapi malah terdengar suara AI. Tenang, ini cuma patroli, jangan panik, kita damai, tapi bersenjata. Ditambah rudal-rudal pintar buatan dalam negeri hasil kawin silang teknologi Ukraina dan semangat ngoprek anak bangsa. Rudalnya bisa dinamai Lontong Viper atau Set Strike, biar musuh takut tapi juga penasaran. Rudal ini bisa dipandu oleh sistem GPS lokal dan punya teknologi pintar. Kalau targetnya melenceng dikit, rudal bakal bisik. Bro, lu yakin ke situ? Kapal induk kita? Jangan salah. Bisa aja nanti Indonesia punya versi mini dari TCG Anadolu, tapi versi Nusantara, kapal induk bernama Kari Nusantara 1000, lengkap dengan landasan drone, lepas landas otomatis, helipad, dan bahkan mungkin ruang karaoke untuk hiburan awak kapal. Karena kan menjaga wilayah perairan itu penting, tapi menjaga mood prajurit juga krusial bro. Dan jangan lupa sistem pengendali drone dan senjata otomatisnya nanti sudah AI integrated. Kalau AI tahu musuh dari arah barat, dia langsung perintahkan drone TB3 formasi 5 serang dari kiri, tapi jangan terlalu agresif, kita masih bisa nego. Begitulah, masa depan TNI AL bisa bukan cuma soal kapal dan rudal, tapi soal keseimbangan antara teknologi canggih dan pendekatan diplomatik modern. Karena di era sekarang, perang itu bukan cuma soal tembak-menembak, tapi juga soal siapa yang punya sistem pintar, mitra strategis, dan koneksi Wi-Fi stabil di tengah laut. Dan tentu saja semua teknologi canggih itu tidak akan berjalan mulus tanpa pertahanan siber kelas dewa. Bayangkan kalau sistem drone TB3 diretas lalu malah kirim video TikTok dari atas kapal induk. Malu dong, masa musuh tahu posisi kita gara-gara FYP? Maka, TNI AL masa depan wajib punya divisi siber yang bukan cuma jago coding, tapi juga bisa bedain mana serangan siber dan mana email spam dari mantan. Hebatnya kalau kerjasama Indonesia-Ukraina makin kuat, bisa jadi kita juga bakal adopsi sistem swarm drone, di mana ratusan drone kecil kayak TB mini bisa dikendalikan sekaligus. Gak main-main, musuh belum sempat tembak, tiba-tiba sudah dikerubungi drone yang nari-nari di langit sambil kirim peringatan. Wilayah ini dijaga. Jangan coba-coba. Bahkan bukan tidak mungkin ke depan, Indonesia akan punya sistem senjata otomatis berbasis kecerdasan buatan yang bisa mengambil keputusan taktis dalam hitungan detik. Tapi tenang, semuanya tetap dikontrol manusia, karena kita tahu sepintar-pintarnya AI tetap butuh sentuhan akal sehat anak bangsa dan kopi hitam sachet 3000. Dan akhirnya semua kemajuan ini adalah cerminan semangat Indonesia. Berdaulat di laut, kuat di udara, dan cerdas dalam diplomasi. Lewat pameran seperti IMDEX 2025, dunia tahu bahwa Indonesia bukan cuma pasar, tapi juga pemain. Dengan gabungan antara drone TB3, kapal kri Bung Karno 369, kerjasama teknologi dengan Ukraina, dan semangat gotong royong digital anak-anak milenial, masa depan TNI bukan cuma siap bertempur, tapi siap tampil keren dan relevan di panggung global. Karena seperti kata pepatah maritim modern, siapa yang menguasai lautan boleh sombong asal jangan lupa update firmware.